Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, berjumpa lagi di sini dengan Bapak Wiradi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan semangat untuk belajar, walaupun kita masih belajar secara daring, belum bisa bertemu secara langsung. Ya adik-adik, di sini kita nanti akan belajar mengenai tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran kedua. Bagaimana adik-adik? Dapat kita mulai? Mari kita belajar bersama. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, menemukan pesan yang terkandung dalam sebuah dongeng, menuliskan kembali isi dongeng yang telah diamati, menentukan arti penting berterima kasih kepada sesama, memberikan contoh berterima kasih di lingkungan sekitar. Nah, pertama, pada pembelajaran sebelumnya kalian pasti sudah belajar mengenai dongeng. Namun, apakah kalian sudah tahu apa sih pengertian dari dongeng? Jika belum, mari kita simak pengertian terlebih dahulu. Nah, dongeng di sini memiliki pengertian yaitu cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi. Jadi, dongeng merupakan sebuah cerita yang belum teruji kebenarannya. Misalnya, kejadian-kejadian aneh di zaman dahulu, seperti terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu, ataupun Malin Kundang yang dikutuk ibunya menjadi sebuah batu. Fungsi dari dongeng tersebut yaitu untuk menyampaikan ajaran moral atau kebaikan yang dapat kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Serta dongeng itu juga sebagai sarana untuk menghibur kita. Nah, kalian sudah mengetahui mengenai pengertian dan fungsinya. Kemudian dalam dongeng itu memiliki unsur-unsur pembentuknya, yaitu dari unsur ekstrinsik maupun unsur intrinsik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai unsur intrinsik dalam sebuah dongeng, yaitu ada tema, tokoh, penokohan, alur, latar, dan amanat. Apa sih tema itu? Tema merupakan gagasan pokok yang ada di dalam sebuah cerita. Jadi tema merupakan inti dari sebuah cerita yang kita amati atau kita dengar. Kemudian ada tokoh. Apa sih tokoh itu? Tokoh merupakan pemain yang ada di dalam cerita. Jadi pemainnya itu seperti Gaga ataupun kalau orangnya biasanya Andi, Benny, seperti itu. Kemudian penokohan. Kalau penokohan itu berbeda dengan tokoh ya. Kalau penokohan itu masuk ke dalam karakter atau watak yang dimiliki oleh tokoh dalam cerita. Jadi, penokohan itu dimaksudkan adalah sifat yang dimiliki oleh tokoh atau pemain dalam cerita tersebut. Kemudian ada alur. Alur merupakan peristiwa yang terjadi atau jalannya sebuah cerita. Dari ada yang alur maju maupun alur mundur dan alur campuran. Kemudian ada latar. Latar merupakan sesuatu yang mengenai waktu, suasana di dalam sebuah cerita. Itu latar masuk ke dalam waktu kejadian, tempat, seperti itu. Kemudian ada amanat. Nah, amanat di sini merupakan pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi, pada pembelajaran kali ini kita akan berfokus kepada pesan atau amanat yang terkandung dalam sebuah cerita. Jadi, jika kalian diberikan sebuah cerita maupun sebuah dongeng, kalian nanti dapat mencari pesannya itu dengan kalian mengamati secara seksama dongeng yang kalian lihat itu. Jadi kalian amati, kemudian kalian ambil amanat atau perilaku yang dapat kita contoh dari dongeng tersebut itu apa. Nah, perilaku tersebut pasti merupakan cerminan dari
sila-sila Pancasila, dari Pancasila sila pertama sampai sila kelima. Untuk itu, supaya kalian lebih mengerti mengenai pengamalannya, kita akan belajar mengenai Pancasila. Kalian masih ingat apa tidak? Lambang-lambang Pancasila itu seperti apa? Untuk itu, kita akan membahasnya. Yang pertama, sila pertama dilambangkan oleh bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, sila yang kedua yaitu rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga itu dilambangkan oleh pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kemudian sila yang keempat yaitu dilambangkan oleh kepala banteng. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima itu dilambangkan oleh padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengamalan dari Pancasila sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana sih cara kita mengamalkan sila pertama itu? Nah, salah satu pengamalannya yaitu dengan cara bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apa sih bersyukur itu? Bersyukur itu berasal dari bahasa Arab. Kata syukur yang berarti berterima kasih, sedangkan kata nikmat yang artinya pemberian, anugerah. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala maksudnya berterima kasih kepadanya dan dengan cara mengingat atau menyebut nikmat dan mengagungkannya. Jadi bersyukur ini sangatlah penting untuk kita dalam kehidupan sehari-hari karena rasa syukur itu akan menjauhkan kita dari sifat sombong, sifat iri, dengki terhadap sesama. Karena kalau kita tidak memiliki rasa syukur kita atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa, kita nanti tidak akan merasa cukup, akan selalu merasa iri dan ingin terus seperti orang lain. Nah, rasa syukur itu dapat kita cerminkan atau kita amalkan melalui berbagai cara. Salah satunya yaitu yang simpelnya itu ada berterima kasih kepada sesama, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Namun, cara berterima kasih kepada manusia dengan berterima kasih kepada hewan ataupun tumbuhan itu pasti berbeda. Kalau kita berterima kasih kepada manusia, itu kita hanya perlu mengucapkan dalam kata-kata atau berterima kasih atau kita menunjukkan sikap berterima kasih itu seperti apa. Namun kalau kita berterima kasih kepada hewan maupun tumbuhan, kita berterima kasih dengan cara merawatnya dengan baik. Seperti contoh berikut, berterima kasih kepada tumbuhan. Nah, salah satunya seperti ini, kita menyirami tumbuhan yang kita punya secara teratur. Jadi tumbuhannya itu terawat, tumbuh dengan indah. Jadi salah satu sifat sikap berterima kasih itu seperti ini. Nah, kedepannya setelah kalian mengerti mengenai materi ini, kalian nanti dapat mengamalkan berterima kasih dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Nah, adik-adik, terima kasih. Di sini kalian tadi sudah belajar mengenai pertama mengenai pesan yang terdapat dalam sebuah dongeng. Bagaimana cara kita mencari pesan tersebut dan kalian dapat menentukan pesan tersebut. Nah, kemudian kalian sudah mempelajari mengenai sila-sila Pancasila dan kita akan kalian nanti dapat mencari mengenai pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk sila pertama. Nah, terima kasih adik-adik telah mengikuti pembelajaran kali ini melalui video ini. Berharap kalian dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.